Shalom Bapak Ibu. Wah, senang sekali saya hari ini ada di tempat ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala atas kesempatannya saya boleh melayani Bapak dan Ibu semua pada ibadah online pada hari ini. Bapak Ibu, hari ini saya ingin membawa firman Tuhan dengan judul New Normal. Buka firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan hari ini menjelaskan untuk kita memperhatikan dengan seksama. Apa yang diperhatikan? Cara kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi harus seperti orang yang arif. Bebal bisa bicara orang yang bodoh, yang tidak mau belajar. Tapi orang yang arif bisa berbicara orang yang bijak dalam hidup ini. Amsal pasal 27 ayat 12 bilang begini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ada orang bijak, ada orang yang tak berpengalaman. Dua ayat ini mirip-mirip dan hampir serupa, saudara. Ini menjadi landasan kita boleh memasuki hidup new normal. New normal adalah normal yang baru. Yang dulu tuh kayaknya belum ada, tapi sekarang ada. Sesuatu yang dulu kayaknya belum pernah terjadi, hari ini terjadi, Bapak Ibu. Apa aja? Saya mencatat yang pertama, masker. Saya percaya sekarang orang hampir semua pakai masker ketika keluar rumah. Waktu dulu kita pakai masker itu kayaknya enggak ya, jarang ya. Image saya kalau orang menggunakan masker itu setidaknya ada 3, saudara. Yang pertama tenaga medis, yang kedua petugas kebersihan, dan yang ketiga orang yang sedang sakit. 3 itu. Jadi, tapi sekarang hampir semua orang pakai. Kalau saya naik motor ya saudara ya, mungkin bonceng istri saya di belakang. Dia pakai masker. Kadang saya suka ledekin dia sebelum COVID ya. Saya bilang, wah jangan pakai masker lah, kayak orang sakit. Saya bilang. Karena image saya begitu. Orang pakai masker, paling enggak tenaga medis, petugas kebersihan, atau orang yang sakit. Tapi sekarang bagaimana? Hampir semua orang menggunakan masker ketika keluar rumah. Itu yang dulu nggak pernah ada, sekarang ada. Berikutnya cuci tangan. Wah, saya percaya sekarang orang dikit-dikit cuci tangan, saudara. Masuk kantor cuci tangan. Kita mungkin sebelum masuk ke rumah, pulang dari kantor, kita juga pasti cuci tangan. Mau makan, apalagi cuci tangan. Dulu mungkin jarang lah, kecuali kita mau makan baru cuci tangan. Sekarang akan sering sekali cuci tangan. Hal-hal yang dulu belum pernah, sekarang akan menjadi sesuatu yang normal dan yang biasa. Yang berikutnya jaga jarak. Kalau dulu saudara orang bisa berdekatan gitu ya kan. Mungkin duduk di pesawat sebelahan, di kereta api jarak jauh sebelahan, berdesak-desakan di lift. Dan dulu it's okay, it's normal. Kalau dulu saudara, mungkin kalau duduk di gereja juga nggak masalah, deket-deketan. Tapi sekarang ada jarak. Hal itu udah nggak bisa lagi. Karena ada jarak gitu, harus berjarak. Akan berbeda sekali. Berikutnya cek suhu tubuh. Wah, saudara kalau masuk bank pasti di scan berapa derajat. Mungkin nanti masuk ke gereja juga di scan berapa derajat. Masuk perkantoran, instansi pemerintahan itu udah pasti. Masuk mall juga udah pasti. Dulu bagaimana? Dulu nggak pernah terjadi. Kalau orang scan suhu itu cuman orang yang sakit, saudara. Saya pernah bawa anak ke dokter karena panas. Lalu dokter cuman keluarin alat termogan, cek. Oh, berapa derajat. Kita tahu berarti memang digunakan oleh tenaga medis. Sekarang hampir semua pakai. Memasuki instansi pemerintah, bank. Yang dulu belum pernah, sekarang akan ada, saudara. Berikutnya mungkin ibadah online.
Dan bertiga bulan mungkin saudara ibadahnya online. Dulu juga nggak pernah. Tapi sekarang menjadi hal yang biasa. Harus terbiasa dengan normal-normal yang baru. Mungkin bulan depan kita sudah mulai offline saudara. Dengan protokol kesehatan yang cukup tinggi. Masuk ibadah. Nggak mudah memang kalau kita bicara new normal, normal yang baru. Suka nggak suka, mau nggak mau, ini adalah fase yang Anda dan saya harus jalani dan harus dilewati pada hari-hari ini. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti lindungi saudara dan saya. Di dalam konteks perjanjian lama, bangsa Israel pernah mengalami yang namanya tanda petik new normal juga saudara. Dari orang yang hidup di Mesir selama 400 tahun sebagai budak, lalu bergeser menjadi orang yang merdeka tapi ada di padang gurun selama 40 tahun. Itu nggak mudah. Waktu dia di Mesir, dia terbiasa dengan makanan, fasilitas, minum, bahkan mungkin komunitas yang baik, komunitas di sana yang mungkin udah biasa gitu di Mesir. Tapi dia bergeser ke padang gurun, sesuatu yang belum pernah dialami. Firman Tuhan dikatakan dalam Bilangan 11 ayat yang kelima bilang begini saudara. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Dengan tidak bayar apa-apa. Gratis. Kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Makanan yang diingat sama bangsa Israel ketika ada padang gurun. Bukan mengandalkan Tuhan, bukan berseru, bukan mengasihi Tuhan, tapi justru bersungut-sungut memberontak dan melawan sama Tuhan. Yang diingat hanya bawang merah, bawang putih, ikan. Wah, nggak mudah memang saudara. Di padang gurun mereka banyak mengeluh, bukannya bergantung sama Tuhan. Karena memang kondisinya sulit, Bapak Ibu. Di padang gurun itu kalau panas, panas banget. Kalau dingin malam, itu dingin banget. Tuhan tetap pelihara kok sebenarnya. Saudara, gimana dengan hari ini? Saya percaya waktu kita lagi ngalamin kondisi COVID dari bulan 3 sampai mungkin sekarang sudah bulan yang ke-6, saya ngalamin begini. Kita cari uang juga sulit loh. Toko-toko banyak yang tutup. Mungkin pembayaran mundur. Kondisinya nggak mudah. Buat orang yang bekerja, buat orang yang berusaha, nggak mudah. Pertanyaannya adalah begini saudara. Tuhan bisa nggak memelihara hidup saudara dan saya di dalam masa-masa seperti ini? Apalagi kita masuk new normal, hidup yang baru. Normal yang baru. Jawabannya kita bisa melewati fase ini saudara. Tuhan sanggup memelihara bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Yang kedua, Elia di tepi sungai Kerit, Tuhan juga pelihara. Janda di Sarfat, Tuhan juga pelihara. Burung di udara, Tuhan pelihara, apalagi kamu. Percayalah saudara, badai pasti berlalu. Andalkan Tuhan, ikuti protokol kesehatan yang baik dari pemerintah. Tuhan pasti tolong hidupmu. Tuhan pasti tolong setiap kita. Yeremia 17 ayat 7 bilang begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau saudara mau dipelihara Tuhan di dalam masa new normal ini, Yeremia 17 bilang begitu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena saya percaya badai ini pasti berlalu. Tetap berseru, tetap mengandalkan Tuhan. Yang tadi kita buka di awal adalah perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita harus hidup. Jangan seperti orang bodoh, tetapi harus seperti orang yang arif. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Andalkan Tuhan saudara, bergantung sama Tuhan.
Tuhan pasti tolong hidupmu. Tuhan pasti tolong keluargamu. Dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam apapun aktivitasmu, tetap mengandalkan Tuhan. Kalau yang di padang gurun Tuhan pelihara, apalagi hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin.